Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sobat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah ya, serta dimudahkan ketika kalian menemukan suatu masalah, baik itu yang berat maupun yang ringan, baik itu yang nyata maupun yang samar, semoga lekas menemukan jalan solusi terbaik ya. Itu doa dan harapan saya buat kalian semua, wabil khusus yang sudah bergabung, yang sudah subscribe di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun readingan terbaru ya. Kali ini saya mulai untuk harinya hari Selasa, hari Rabu sampai batas waktu hari Kamis ya. Kalau masalah tanggalnya ya bisa dikatakan tanggal 19, tanggal 20 sampai tanggal 21. Akan 3 hari ke depan sobat ya. Ya mungkin belajarnya ya 1 hari lah. Kali ini untuk masalah temanya saya akan coba mengungkap ya apa yang sedang kalian rasakan, kira-kira seperti itu. Jadi tetap ya, saya akan mencoba menarik energi dari kalian melalui zodiak, dan saya coba untuk mengungkap gitu loh apa yang sedang kalian rasakan di 3 hari ke depan ya, tentunya seperti itu ya. Kira-kira nanti seperti apakah ya, silakan ditonton, disimak, jangan skip agar tidak terjadi untuk salah memahami ya. Di segmen terakhir sobat ya, tetap saya selalu mengatakan apapun uploadan readingan terbaru saya itu semua bersifat prediksi, bersifat terawang, juga bersifat general reading. Artinya energinya itu meluas, mengacak, nggak tahu nanti yang ketarik energinya siapa ya. Yang jelas yang saya tembak kali ini zodiak kalian. Nah, bukan yang lainnya sobat ya. Nah, ketika ada tepat, ada resonate, ya syukur alhamdulillah ya, aminkan karena ucapan adalah doa. Entah itu nanti ketariknya yang baik ataupun ketariknya dalam pembacaannya yang buruk, ya syukuri saja sobat. Karena apa? Bukan berarti yang baik aja mendapatkan keberkahan, kan seperti itu ya. Tentunya yang buruk pun akan bisa menjadi suatu keberkahan, tergantung bagaimana sudut pandang kita untuk bisa menyikapi ya, agar dijadikan sebagai solusi atau sebagai waspada. Nah itu kan namanya nanti menjadikan yang buruk itu menjadi sesuatu yang plus ya, kan kira-kira seperti itu ya. Nah, ketika tidak ada tepat ya, tidak ada resonate, ya jangan kecewa, jangan bersedih sobat ya, karena ini kan jelas tarikan energinya itu meluas, mengacak, karena saya nggak tahu nama kalian dan sedikit info dari kalian. Nah, makanya saya mengacak ya, yang saya tarik nggak tahu nanti yang ketarik itu energinya siapa ya. Kan seperti itu. Nah, beda lagi ketika kalian menginginkan adanya suatu kepastian jawaban, ya sering saya mengatakan, ya silakan konsul secara pribadi ataupun secara privat dengan saya. Kan seperti itu. Nah, dengan konsul secara pribadi ataupun privat, nanti saya akan bisa mengetahui nama kalian dan sedikit info dari kalian. Itulah yang akan bisa saya tembak, saya fokuskan, sehingga kalian yang konsultasi itu akan mendapatkan suatu jawaban yang akurat, yang resonate ya, karena sudah banyak terbukti baik dari yang luar negeri maupun yang dari Indonesia, sudah banyak sekali, tidak bisa terhitung ya, kira-kira seperti itu ya. Oke sobat ya, langsung saja saya akan menarik dari energi kalian. Seperti biasa saya akan tetap menggunakan getaran energi kartu ya. Oke sobat ya, next lanjut setelah zodiak Gemini, tapi akan saya tarik dulu untuk energi kalian, semoga bisa selaras ya. Oke, kita lihat untuk zodiaknya setelah Gemini. Di sini ada zodiak Leo. Artinya zodiak Leo akan kita tarik energinya, akan kita bacakan.
Oke ya, sekarang kita lihat dulu untuk asmara Leo ya 3 hari ke depan. Apa yang akan kalian rasakan 3 hari ke depan? Leo, asmara kalian, kartu utama kalian muncul petunjuk Five of Pentacles. Itu ada 5 koin sama seseorang sedang membawa tongkat ya. Kelihatannya orang ini sedang sakit, sama depannya seperti ada perempuan rada tua. Terus dikonfirmasi muncul petunjuk King of Pentacles, ada raja duduk sedang memegang tongkat sama memegang koin. Ini kalau saya tangkap energi dari zodiak Leo ya, muncul petunjuk 5 koin. Artinya di sini kelihatannya untuk asmara ya. Ini mungkin dulu ataupun kemarin ya. Ini terutama di 3 hari ke depan ya. Ini kelihatannya asmara Leo ini sedang lagi berkonflik kalian ya. Ini kalau saya tangkap secara energi kartu ya. Ini asmara kalian kelihatannya sedikit ada konflik ataupun sedikit berkonflik, artinya ya bisa dikatakan masih kurang stabil. Artinya dalam menjalin hubungan asmara, entah itu secara kebahagiaan, secara keharmonisan, secara rasa saling pengertian, saling menyayangi. Di sini kelihatannya masih menemukan ujian ya Leo, di mana Leo ini kelihatannya sedang ada masalah dan itu harus kalian selesaikan sobat, gitu loh ya. Cuman saya di sini menangkap ya, Leo ini berusaha untuk bisa menyelesaikan ya. Terutama bagi kalian yang mempunyai zodiak Leo ini sedang berkonflik ataupun sedang ada suatu masalah. Cuman di sini gini sobat, maksud saya, ketika kalian itu adanya suatu konflik ya, ini alangkah baiknya ya kalian harus bisa apa ya istilahnya itu, harus bisa menyikapi dengan energi rasa. Sering saya mengatakan ketika masalah kalian itu jauh di nalar logika ya, itu salah satunya jalan kalian harus memperpekah ya masalah intuisi, secara feeling ataupun mata batin ataupun secara hati untuk bisa menemukan solusi. Karena di sini jelas ya, ketika kalian selesaikan itu dengan logika, kelihatannya di sini kurang bisa mengena gitu loh. Karena di sini menggambarkan ada wanita tua, anggap saja itu sebagai tuntutan kalian. Nah, jadi ikuti intuisi rasa kalian ya. Dengan saya harus bisa menyelesaikan dengan cara seperti ini, dengan cara seperti ini. Nah, itu yang saya maksud ya. Jadi jelas di sini Leo harus bisa menyikapi suatu masalah dengan energi rasa. Ya, jadi dengan istilahnya itu dengan batin kalian. Nah, kira-kira seperti itu. Karena saya menangkap di sini ya, ketika itu mengarah ke masalah rasa ya, bukan mengarah ke masalah logika. Jelas di sini berarti kalian sudah ada tembakan di sini. Nah, gampang untuk menyikapi itu semua sobat, gitu loh. Jadi jelas di sini kelihatannya asmara yang sedang kalian alami ketika susah untuk mencapai stabil secara kebahagiaan seperti yang saya katakan tadi, berarti kalian di sini ada indikator ya, ada indikator kuat adanya suatu tembakan black magic dari orang-orang toksik yang mungkin iri sama kalian, melihat asmara kalian itu bahagia, senang, itu iri. Jadi membuat kalian akhirnya apa? Adanya suatu konflik, kalian sedang berkonflik. Nah, gitu loh ya. Terus dikonfirmasi sama kartu King of Pentacles. Ya, seperti yang saya katakan tadi, muncul petunjuk King of Pentacles, kartu confirm kalian. Artinya di sini saya juga menangkap beberapa besar ya dari komunitas zodiak itu terkadang sering adanya suatu lamunan, sering adanya suatu pemikiran kapan bisa makmur ya, dalam arti kapan bisa stabil, ya, kapan bisa menemukan sebuah keharmonisan, rasa saling menghargai, rasa saling mencintai ya, rasa saling pengertian. Nah, itu yang sedang kalian harapkan di sini. Jadi kalian itu selalu dibikin pusing ataupun selalu dibikin merenung ya tentang hal-hal seputar kestabilan. Itu yang saya tangkap ya. Oke, nanti di segmen terakhir akan saya deteksi. Kita lihat dulu di faktor pekerjaan. Ini Leo ya, kartu utama kalian tentang pekerjaan muncul petunjuk Two of Pentacles. Ya, ada satu orang memegang 2 koin tapi tingginya ini berbeda ya. Terus dikonfirmasi muncul petunjuk Ace of Pentacles, tangan keluar dari awan memegang koin besar ya. Ini kalau saya tangkap ya energi dari zodiak Leo, kartu utama kalian muncul petunjuk Two of Pentacles. Artinya ini hampir sama ya dengan asmara. Ya, jelas di sini saya menangkap bahwa zodiak Leo ini untuk meniti sebuah karir ya, ataupun meniti sebuah pekerjaan yang sedang kalian jalankan selama ini, ataupun yang kalian tekuni selama ini. Kelihatannya di sini masih adanya suatu permasalahan yang harus kalian selesaikan untuk bisa mencapai target, untuk bisa mewujudkan suatu impian, apalagi keberhasilan, kesuksesan. Nah, jadi kalian untuk lari ke sana itu sedang adanya konflik gitu loh ya. Mungkin di sini apa ya, harus ada sesuatu yang harus kalian selesaikan. Saya menangkap di sini kalian adanya suatu perjuangan soalnya. Adanya suatu perjuangan, adanya suatu kerja keras untuk bisa mewujudkan apa yang selama ini kalian harapkan. Itu yang menjadi poin penting ya. Jadi di sini belum adanya keseimbangan. Maka di sini terlihat kalian sedang berusaha untuk mencapai tahap keseimbangan ataupun tahap stabil. Itu yang saya tangkap. Terus di kartu konfirm mengatakan ada petunjuk Ace of Pentacles.
Artinya di sini bisa saja ya, mungkin ketika kalian yang dulu ataupun kemarin belum adanya kestabilan, tapi kalian itu sempat berjuang, sempat istilahnya tidak ada rasa menyerah. Nah, di sini kelihatannya akan ada tanda bagus ya untuk zodiak Leo di 3 hari ke depan. Bisa saja kalian akan menemukan apa ya, sesuatu yang akan membuat kalian senang. Artinya apa? Itu tadi mungkin artinya kalian akan bisa mencapai beberapa target ya, biarpun tidak terlalu naik. Nah, yang jelas di sini akan ada suatu target-target ataupun adanya suatu keinginan yang itu akan bisa terwujud buat kalian. Kira-kira seperti itu, karena di sini melambangkan kartu positif, melambangkan adanya suatu apa ya, penyerahan kan seperti itu ya. Oke, kita lihat untuk di faktor keuangan untuk zodiak Leo. Ini zodiak Leo, kartu utama kalian muncul di star ya. Ini bisa dikatakan petunjuk di star ya. Ada seorang menuang air ya ke dalam sungai, atasnya seperti ada lambang bintang besar. Ini mantap ya, dikonfirmasi sama kartu desan ya. Ini petunjuk muncul desan, anak kecil naik kuda putih disambut kehangatan matahari. Ini kalau saya tangkap energi dari zodiak Leo bisa dikatakan di star ya. Petunjuk kalian ini muncul di star. Artinya apa? Kalau saya menangkap sih di sini apa ya? Seakan-akan kalian yang mempunyai zodiak Leo ini ya, untuk masalah keuangan itu kalian itu banyak adanya suatu apa ya? Banyak adanya suatu renungan gitu loh. Ya kalian di sini kelihatannya mempunyai keyakinan. Kalian mempunyai harapan di sini bahwa saya harus bisa menyetabilkan keuangan, bahwa saya harus bisa mendapatkan suatu kerezekian, entah itu secara tak terduga, entah itu secara terduga, entah besar entah kecil ya. Jadi di sini terlihat bahwa kalian itu apa ya, istilahnya itu berharap gitu loh ya, adanya suatu keinginan yang kuat, adanya suatu harapan yang kuat untuk bisa mendatangkan sebuah keuangan. Itu yang saya tangkap. Nah, terus dikonfirmasi sama kartu muncul petunjuk desan. Artinya di sini bahwa kalian itu tidak mau keuangan kalian itu stuck, apalagi banyak hambatan, banyak sendatan. Kalian tidak mau seperti itu. Nah, yang kalian mau di sini terlihat jelas bahwa kalian berharap adanya suatu apa ya, pertumbuhan ataupun kalian berharap adanya suatu perkembangan agar bagaimana itu kalian mendapatkan sebuah pemasukan keuangan, agar keuangan kalian itu tidak stuck segitu-gitu aja, tetapi kalian menginginkan adanya suatu perubahan nilai, perubahan nominal. Itu yang saya tangkap di sini. Jadi apa ya, bisa dikatakan semangat tinggi lah kalian untuk bisa untuk menyentabilkan. Kira-kira di situ. Di sini juga saya menangkap ya ada sih indikator akan adanya suatu kerezekian juga di sini gitu loh. Karena desain menggambarkan adanya suatu keceriaan ya, yang dimana insya Allah 3 hari ke depan Leo juga akan diuntungkan di masalah keuangan. Ya bisa saja ada suatu kerezekian yang masuk. Kira-kira seperti itu ya. Saya akan mencoba untuk mendeteksi untuk zodiak Leo ya. Oke ya, untuk zodiak Leo ya, setelah saya deteksi dengan suatu terawangan di sini jelas kalau masalah asmara di sini kelihatannya Leo ada suatu tembakan ya. Kalian sangat-sangat disulitkan ya. Sering adanya konflik ini kalau saya tangkap ini Leo ini. Sering adanya konflik, bisa saja ini adanya suatu kandas yang sudah kalian rasakan di sini. Jadi bisa dikatakan apa ya? Sedikit kurang bagus lah ya. Jikapun adanya suatu apa ya, adanya suatu kestabilan, mungkin di sini akan ada suatu apa ya, sesuatu yang harus kalian perjuangkan dengan berat. Nah, kira-kira seperti itu. Makanya saya menangkap di sini Leo kelihatannya di 3 hari ke depan masih kurang bisa stabil, masih adanya suatu pemikiran dan renungan. Ini secara persentase terbesar ya. Ingat ya, sering saya mengatakan bahwa semua uploadan terbaru saya itu sering saya apa ya, memberikan suatu sistem prediksi ataupun sistem jawaban itu dengan prosentase gitu loh. Jadi jelas ya, ini prosentase terbesar Leo di masalah asmara kelihatannya masih banyak hambatan, masih banyak halangan untuk bisa menuju tahap stabil. Nah, ketika asmara kalian rasakan kok saya stabil, kok asmara saya baik-baik saja, ya berarti kalian komunitas terkecil, ya berarti kalian diuntungkan nasib kalian. Kira-kira seperti itu ya. Jadi jelas Fik, untuk masalah asmara kelihatannya yang akan dirasakan Leo 3 hari ke depan kelihatannya masih kurang bagus, masih kurang bisa stabil. Saran saya harus di netral, karena jelas di sini adanya tembakan kuat yang menutup aura kalian sehingga membuat konflik di seputar asmara. Kira-kira seperti itu ya. Terus kalau di faktor pekerjaan, di sini Leo sih kelihatannya apa ya? Ini 50-50 ya. Saya menangkap petunjuk tadi 50% 50%, artinya
Bisa saja 50% ini akan bagus sama kalian di 3 hari ke depan, ataupun nanti justru sebaliknya, yang 50% ini akan kurang bagus, akan menjadi hal buruk buat kalian, ataupun menghantam kalian di 3 hari ke depan. Jadi tergantung kalian ya untuk sahabat Leo ya, bagaimana kalian bisa mengkondisikan, bagaimana kalian harus tidak boleh menyerah di sini. Agar apa? Agar bisa mendapatkan suatu Ace of Pentacles. Karena di sini memang petunjuknya bagus ya. Biarpun petunjuknya bagus, mau nggak mau di sini apa ya, ibaratnya keberhasilan ya ataupun pencapaian 50% yang baik itu tergantung sama diri kalian sobat, sama tindakan kalian ya, sama usaha keras kalian, kira-kira seperti itu ya. Maksud saya gini, ketika kalian ini dihantam masalah, sudah tahu ini masih belum stabil, apalagi sulit mencapai target, apalagi keberhasilan kesuksesan, tetapi di sini kalian apa ya, merasa merasa down ataupun merasa drop ya, ataupun merasa kurang semangat. Nah, itu nanti akan malah kacau. Nah, gitu loh. Nanti akan kalian dibawa ke arah yang 50% yang kurang bagus. Nah, jadi intinya zodiak Leo harus bisa mengendalikan diri sendiri ya. Jadi keberhasilan apapun itu tergantung dari diri kalian sendiri. Makanya di sini terdeteksi adanya suatu sinyal 50-50 buat kalian. Nah, kira-kira seperti itu ya. Kalau untuk masalah keuangan sih di sini apa ya? Bisa dikatakan masih cukup bagus lah ya. Bisa dikatakan ya masih sedang baik-baik saja. Kelihatannya masalah keuangan Leo tidak terlalu terpuruk amat ya, ataupun tidak terlalu song ya. Masih ada sesuatu rezeki yang milih lah sama kalian, biarpun itu katakanlah tidak besar, tapi zodiak Leo ini kelihatannya masih dihantam sebuah keberuntungan, terutama di 3 hari ke depan, entah itu secara terduga maupun tak terduga, entah besar entah kecil, ya syukuri saja sobat. Nah, kira-kira seperti itu, karena jelas di sini adanya suatu keceriaan, adanya suatu harapan, dan itu akan bisa mengena buat kalian. Ini selamat ya. Jadi jelas sekali lagi untuk masalah asmara yang akan kalian rasakan di 3 hari ke depan, kelihatannya zodiak Leo belum bisa stabil, kalau bisa di netral ya. Sering saya mengatakan ketika kalian tertembak di satu titik ya, ini contoh seperti kalian yang mempunyai zodiak Leo, ketika itu dibiarkan sobat, ini tidak menutup kemungkinan loh ya, ini akan merambat gitu loh, bisa ke pekerjaan, bisa ke keuangan, bisa di kesehatan, itu akan tiba-tiba kacau, akan tiba-tiba banyak masalah. Kenapa saya berani mengatakan seperti itu? Karena sudah banyak sekali yang konsul ya, tidak bisa dihitung lah, baik yang dari luar negeri ataupun dari Indonesia, itu memang seperti itu ya, ketika dibiarkan akhirnya merambat, akhirnya habis-habisan. Nah, saya berharap kalian jangan sampai seperti itu ketika sudah mengetahui readingan tersebut. Nah, buat jaga-jaga kan tidak masalah sobat. Nah, sekali lagi itu kan nanti tergantung sama kalian yang merasakan. Nah, gitu loh. Di dalam kehidupan kalian sendiri kalian yang merasakan. Nah, ketika memang itu dihantam masalah, dihantam konflik, apalagi jauh di nalar logika, ya kalau bisa ya segera dinetral. Jangan sampai itu disepelekan, akhirnya nanti perlahan-lahan akan menggerogoti, dan itu akan membuat kalian apa? Akan adanya suatu keterperosokan ya, akan adanya suatu keminusan, karena memang apa ya, itu sifatnya itu pelan sobat gitu. Semakin berjalan waktu, semakin hari kalian nanti akan menemukan kemerosotan terus di situ. Tidak akan menemukan kenaikan. Karena apa? Karena sudah tersetop. Karena aura kalian sudah tertutup. Nah, sering saya akan mengatakan, ketika aura itu tertutup sobat, itu akan ada suatu dinding gitu loh. Secara tidak bisa dilihat, ini akan yang positif, yang kerezekian ini akan bisa mental. Nah, jangan sampai terjadi seperti itu ketika memang yang kalian rasakan itu sudah jauh di nalar logika. Kan kira-kira seperti itu ya. Oke ya, sekali lagi untuk sahabat Leo, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Apapun itu, tetap yang baik jadikan semangat dan motivasi, syukuri aminkan karena ucapannya adalah doa. Yang kurang baik jangan ditakuti, tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah, agar kita lebih selamat, lebih waspada, lebih berhasil lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi berita dari saya, intinya percaya tidak percaya ya saya kembalikan sama kalian. Karena apa? Karena pada dasarnya kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai, dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Kan kira-kira seperti itu, entah itu resonate, entah itu cocok ataupun tidak cocok, ya tetap saya kembalikan sama kalian. Agar apa? Agar tidak ada rasa saling menyalahkan, kan seperti itu ya. Nah, di segmen terakhir sering saya selalu berpesan ya, ketika dihantam masalah tapi kalian itu susah untuk menyelesaikan, apalagi sudah kalian rasakan, sudah kalian pikirkan, kok ini banyak keganjilan ya, kok ini banyak ketidakwajarannya. Nah, itu namanya kalian sudah diberitahu secara hati sobat, secara energi rasa. Nah, jangan diabaikan, tapi bagaimana cara untuk bisa menyelesaikan itu semua? Ya tetap ada 2 syarat. Satu, kalian harus melakukan pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa. Yang kedua, kalian harus bisa apa ya, untuk bisa menetralkan, cari orang-orang di bidangnya. Artinya apa? Ikhtiarkan, usahakan sobat ya. Cari orang-orang di bidangnya, siapa tahu mereka memberi solusi, akhirnya aura kalian bisa terbuka, jadi kepositifan, kerezekian itu akan bisa lancar masuk. Nah, beda lagi ketika kalian bisa sendiri ya monggo. Nah, kalian selesaikan sendiri, kalian buka aura sendiri ya.
Apalagi mungkin kalian tahu doanya, tahu tata caranya. Nah, itu yang saya maksud. Agar apa? Agar terjadi suatu perubahan dalam hidup, sobat. Nah, karena sudah banyak sekali yang konsultasi gitu loh. Adanya suatu keterpurukan dibiarkan akhirnya sampai habis-habisan. Nah, jangan sampai kita seperti itu. Tapi saya salut ya buat teman-teman kita ataupun sahabat kita, baik itu yang dari luar negeri ataupun dari Indonesia, ketika dia diantar masalah, dia mau ikhtiar, sobat, gitu loh. Mau untuk bisa merubah nasib. Nah, itu yang namanya saya sangat salut. Berarti mereka adanya suatu perjuangan dan mereka ingin adanya suatu apa ya, adanya suatu peningkatan untuk di langkah selanjutnya. Dia tidak mau adanya suatu keterpurukan terus. Nah, itu ya. Karena jelas nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah ketika orang itu tidak mau mengubahnya sendiri. Oke ya, mungkin itu dulu dari saya. Apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf. Mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.